selamat berjumpa kembali di pelajaran Ibu, di pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi kelas 7. Kali ini kita akan masuk di bab yang ketiga, teks prosedur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan dan jenis dari teks prosedur. Nah, untuk penjelasan yang pertama, Ibu akan membahas apa saja ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ciri kebahasaan yang pertama, teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah. Nah, penggunaan kalimat perintah ini karena pada teks prosedur ini pembaca fokus untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua, adanya kalimat perintah, kalimat saran, dan larangan. Nah, apa gunanya penggunaan ketiga kalimat ini? Supaya pembaca ini memperoleh hasil yang maksimal pada saat mempraktekkan, menggunakan dan membuat sesuatu sesuai dengan yang ada pada teks prosedur tersebut. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Ini contohnya ada di kalimat misalnya 1 kilogram tepung, 1 gelas air. Itu kan penggunaan ukuran yang akurat pada teks tersebut. Nah, kemudian yang keempat, itu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, saat kamu menggunakan atau mempraktekkan di teks prosedur, maka akan ada penggunaan kalimat dengan batasan yang sangat jelas. Misalnya, rebus air hingga matang. Atau, buat adonan itu sampai kalis. Itu maksudnya. Jadi ada batasan-batasan yang jelas. Kemudian, ada jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya, teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Yang pertama, teks prosedur untuk membantu cara menggunakan atau memainkan alat. Nah, simak teks berikut sebagai contohnya. Ini ada satu contoh teks prosedur cara memainkan angklung. Nah, di contoh ini dijelaskan bagaimana tahapan dalam memainkan angklung, mulai dari tahap pertama ini sampai ke yang ke-6. Ini bisa dibaca di buku paket halaman 83 sampai 84. Kemudian yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Nah, di sini berarti ada bahan, cara, dan langkahnya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat contoh teks berikut ini. Ini ada satu contoh teks prosedur yang memandu kita untuk membuat sesuatu. Nah, di teks prosedur ini lengkap ada bahan, kemudian cara dan langkah membuatnya itu ada. Nah, misalnya ini cara membuat obat tradisional insomnia. Ini bisa kamu baca di halaman 84 sampai 85. Nah, di teks ini dijelaskan bagaimana cara kita membuat ramuan tradisional. Di sini ada bahannya, kemudian langkah membuatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini bisa contohnya cara menari atau cara melakukan senam. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kamu lihat teks yang Ibu sajikan berikut ini. Nah, di contoh yang ketiga ini, teks prosedur membantu kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini Ibu ambil satu contoh cara melakukan gerakan tari tortor. Ini bisa kamu baca di buku paket halaman 85 dan 86. Nah, kalau dia cara melakukan gerakan tari tortor ini dijelaskan cara menariknya seperti apa dari awal sampai akhir gerakannya. Ini bisa kamu baca kembali di buku paket. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai ciri kebahasaan dan jenis-jenis dari teks prosedur. Ibu harap kamu dapat memahami penjelasan yang Ibu berikan. Jangan lupa baca lagi buku paketnya supaya menambah pengetahuanmu mengenai teks prosedur ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas.
Nah, selamat belajar dari rumah, tetap semangat, jaga kesehatannya. Salam sehat, terima kasih.